Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mohon maaf, kebetulan tadi ada koneksi internetnya yang jelek ya. Sebelum kita masuk ke materi, tolong absensinya di lewat WhatsApp grup ya. WhatsApp grup. Nanti kalau misalkan kalian tidak ada absen di WhatsApp grup, terus diverifikasi lewat sama bapak sendiri, nanti kalau misalkan kalian tidak ada di WhatsApp grupnya, mohon maaf dialpakan ya. Bapak mah nggak itu dialpakan, terus dikasih nilainya sedikit aja, nggak usah yang gede-gede, biar kalian nanti kena remedial. Nah, kita lanjut ya ke materinya ya. Kebetulan waktu kelas 11 kemarin sudah diajarkan tentang administrasi sistem jaringan kelas 11-nya. Sekarang administrasi sistem jaringan kelas 12. Nah, materi-materi itu ada kaitannya dengan komputerisasi atau materi-materi yang kalian kemarin di berbasis GUI dan berbasis teks. Berbasis GUI itu berkaitan dengan materi yang sudah berbasis tag ya. Berbasis tag kalian kemarin kan berbasis tag ya, dari Linux Debian. Nah, Linux Debian ini mohon maaf kemarin kurang maksimal belajarnya karena ada pandemi atau COVID-19, karena tidak finish atau tidak final karena ada masalah di pendidikan kita. Harusnya kalian udah nyampe atau email atau VTP server atau mail server. Nah, kemarin kan kalian nyampe nya di routing ya, nano etc network interface, atau sesudah routing itu masuk ke DNS server. Nah, DNS server domain name server. Kemudian habis di domain server, kalau kelas 11 ya, Bapak ngebahasnya tentang kelas 11 dulu ya. Domain server, terus mail server, terus VTP server. Nah, selanjutnya kalau sesudah VTP server, kalian nanti belajar tentang DHCP-nya ya. DHCP nanti kalau sesudah itu nanti dipraktekkan. Biasanya sistem administrasi jaringan itu nanti kalian langsung praktek di sekolah ya. Nah, pembahasan materi yang kelas 11 kemarin, sekarang kita membahas materi kelas 12 ya. Kelas 12 itu pembahasannya berbeda ya. Nah, pembahasan materi sekarang yang kelas 12 administrasi sistem jaringan itu menggunakan web, atau yang pernah sama Bapak sampaikan materinya yaitu PKK, program kewirausahaan yang kemarin ya. Yang kemarin kalian membuat web, yang sudah dasarnya yang sama Bapak dan sama teman-teman kalian yang si Rian itu, Rian dan teman-teman yang sudah mahir tentang pembuatan web ya, itu dasarnya sudah diajarkan. Nah, yang pematangannya mungkin administrasi jaringan ini nanti kita bahas ke 1 tahun ini ya, menggunakan web atau hosting ya, atau domain name server atau DNS-nya. Nah, kita kasih contoh terlebih dahulu ya, untuk motivasi kedepannya kalian nanti, Pak, seperti apa sih Pak administrasi jaringan kelas 12 ini. Nah, nanti kita kasih materi dulu ya.
Kita lihat dulu control display fixture, window fixture. Nah, ini dia. Oke, kita kontrol panel ya. Kita bahas materi yang pertama ini. Bab pertama ya, bab pertama kita bahas dasarnya terlebih dahulu, yaitu kontrol panel hosting. Nah, kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting. Nah, ini dia ya. Ya. Baik, nah ini kontrol panel hosting. Bentar ya. Nah, ini fungsi kontrol panel hosting. Nanti sebelum kalian masuk, biasanya yang waktu kelas 11 kemarin kita belajar menggunakan web, yaitu di web, salah satu web itu yang pernah diajarkan sama Siren kalau nggak salah. Nah, apa namanya, lupa lagi. Sebentar, kita kasih ini dulu ya. Menggunakan web. Adapun fungsi dari aplikasi ini mengatur hosting atau membuat mengelola database, membuat email, menginstal website, membuat subdomain, atau nanti kalian juga bisa membuat hosting atau membeli hosting di salah satu provider yang ada di Indonesia ya. Apa namanya, membeli hosting prabayar boleh. Atau misalkan, Pak saya pakai subdomain saja, maka nggak apa-apa. Pak saya pakai domain yang gratis. Nah, yang kemarin yang sudah diajarkan, yang kakak-kakak kalian kemarin itu sama Bapak pernah di beberapa domain yang digratiskan oleh provider ya, kebetulan mereka pakai domain yang gratis. Tapi sih kalau misalkan mau kalian membuat web yang permanen ya, web yang permanen ya, kalian harus membuat hosting, beli hosting dan beli domainnya gitu loh. Nah, kalian yang sama Bapak diajarkan kemarin itu hosting atau domain yang gratis. Nah, kalau hosting enggak, hosting tidak ada yang gratis, domainnya saja yang gratis. Nah, contoh misalkan kalian banyak di internet, coba kalian di sana ada domain-domain yang gratis ya, fill aja. Misalkan dari domain jualan, misalkan kalian mau jualan online. Nah, nanti kebetulan kita dikonfigurasikan atau dikoneksikan atau dikolaborasikan dengan mata pelajarannya Pak Arpa nanti berkaitan dengan jualan online ya. Yang pasti nanti blogspotnya juga, web blogspotnya nanti kita bahas lagi, dimatangkan lagi oleh Pak Arpa. Nah, ini mungkin materi-materinya ya, nanti Bapak kirim ke web atau ke WhatsApp webnya TKJ. Nah, di TKJ alhamdulillah sudah ada webnya khusus TKJ. Nanti kalian bisa download di sana atau bisa akses melalui web. Nah, Pak saya langsung aja Pak mau lewat WhatsApp, nanti Bapak masuk ya ke sana ke WhatsApp kalian. Nah, ini fungsi hosting ya. Terus cara memilih panel hosting, atau pakai kontrol panel boleh, pakai ISC atau pakai ISS boleh. Nah, apa itu kontrol panel Pak? Simak pengertiannya dari kontrol panel.
Nah, nanti ini ada penjelasannya di sini ya. Kontrol panel. Nah, apa itu kontrol panel hosting? Nah, bedanya apa dengan kontrol panel biasa dan kontrol panel hosting? Biasanya kalau kontrol panel hosting harus mengetahui di sana terlebih dahulu kalian mengetahui di dunia web. Apa itu hosting? Pada umumnya, kontrol panel itu merupakan web hosting dari Linux. Nah, yang Bapak bahas kemarin waktu kelas 11 itu Linux berbasis teks atau Linux Debian. Nah, beserta dengan instalasinya. Nanti di sana ada HTTP, misalkan HTTP dari salah satu provider ya. Nah, di sini ada kelebihan dan ada kekurangannya kontrol panel. Biasanya kalau misalkan kita kelemahannya itu kalau misalkan kalian pakai domainnya domain gratis. Nah, itu kelemahannya seperti itu atau kekurangannya. Nah, ini kelebihannya. Kelebihannya adalah kalau kalian sesudah membuat web, nah harus mengetahui terlebih. Kalau bisa Bapak sarankan kalian belajar lagi di berbasis tag kemarin atau di Linux. Nah, nanti ada kelebihannya kalau di Linux, beda dengan GUI. Kalau GUI biasanya banyak banyak virus. Nah, domainnya kadang-kadang dihack sama virus. Kalau misalkan kalian lewat Linux, kalau lewat Linux biasanya jarang yang kena virus. Soalnya di sana ada kasarnya ada penjaganya di dalam sistem Linux tersebut, seperti itu. Nah, ini kelebihan lewat Linux yang berbasis kontrol panel hosting. Mudah dipelajari, mudah digunakan, menghemat waktu dan uang. Telah melalui uji coba, menawarkan software auto installer. Tersedia berbagai tutorialnya atau panduan online-nya. Banyak banget di sana. Nah, Bapak sarankan ya kalau TKJ ini yang sistem administrasi sistem jaringan ini kalian harus fokus karena nanti kalian untuk persiapan uji kompetensi ya. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Nanti kita ketemu bertatap muka langsung. Nah, untuk mempersiapkan uji kompetensi atau uji kom TKJ. Nah, biasanya kalau yang Bapak ajarkan yang materi-materi administrasi sistem jaringan ini berkaitan dengan uji kom, yaitu berbasis GUI atau dengan konfigurasi mikrotik. Nah, berkaitan dengan konfigurasi mikrotik, kalau misalkan kalian tidak bisa dasarnya menggunakan Linux yang kemarin sistem routing, nah itu tidak bisa berjalan. Nah, makanya harus belajar terlebih dahulu sistem Linuxnya atau sistem analisisnya atau observasi yang kemarin. Nah, seperti flowchart, flow mapnya, misalnya seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut ya ke selanjutnya. Ini tadi ada kelebihannya. Nah, kekurangannya kalau misalkan di Linux ya, fitur yang terlalu banyak hanya akan memperlambat performanya atau kontrol panel. Pengaturan yang penting bisa tiba-tiba berubah secara otomatis. Nah, beberapa hosting menjalankan software yang tidak di-upgrade. Karena apa? Karena kalau misalkan kita upgrade terus, biasanya apalagi di domainnya domain gratis atau hosting gratis atau hosting inilah murah-murah seperti itu. Ini upgrade-annya biasanya sempat error seperti itu ya. Baik, mungkin waktunya sudah habis ya. Nanti kita ketemu di praktek saja. Mungkin terima kasih. Kita ketemu mungkin bulan depan ya, ada jadwal praktek, kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.